2 secara langsung. Video bermula saat sekelompok siswa berita duka kami sampaikan lewat breaking news. Kisah dimulai adanya kegiatan ospek mahasiswa baru di kampus IPB. Berbagai kegiatan senioritas junioritas sangat kental. Di tengah-tengah kegiatan, datang sosok senior bernama Maya sedang menginterogasi mahasiswa baru bernama Glenn, mahasiswa gagap asal Bandung. Kamu ngapain bawa tisu gulung? Di saat Glenn sedikit ketakutan dengan bicara gagap, Maya justru tertawa cengingisan melihat Glenn membawa segulung tisu akibat pilek. Rupanya sejak pertama kali melihat Glenn, Maya pelan-pelan menaruh perhatian lebih hingga semakin lama menjadi akrab dengan Maya. Persahabatan mereka pun berlanjut ke kopi deret hingga Glenn yakin jika Maya pantas dijadikan pendamping hidupnya dan menikah usai lulus kuliah. Seiring berjalannya waktu, tanpa memiliki momongan, pernikahan Glenn dan Maya yang awalnya penuh romantisme, pelan-pelan tapi pasti mengalami kejenuhan. Tak sengaja saat di jalan, rupanya ibu Glenn menelpon yang sedikit menyinggung pernikahan, hingga membuat Maya tambah sewot ke Glenn karena diam-diam Glenn sudah mengadu ke ibunya. Pastilah ke kantor, emang mau ngapain lagi? Maya yang sabar ya sama Glenn. Nah, kita ngapain sih kamu bawa mama? Glenn walau gagal berbicara, dia adalah suami penyabar yang selalu meredam segala bentuk kecerewetan Maya. Di kantor ada Yahya, sahabat terdekat Glenn, ada Kania yang mirip Luna Maya, terakhir si bos bernama Samsudin, penyuka banyak wanita. Di saat rapat Glenn lebih banyak diam, sekali ia ngomong pasti akan didebat Kania, teman setimnya. Padahal setiap hari Glenn sudah mendapat omelan dari istrinya. Apalagi saat menjelang PMS atau premenstruasi, suara Maya semakin garang hingga membuat Glenn makin trauma ke istrinya. Nggak tiap hari aku PMS juga kali Glenn. Dia selalu mikirnya gue selingkuh mulu. Usai rapat, Glenn memotret dirinya untuk segera dikirimkan ke Maya sebagai bentuk laporan aktivitasnya. Menjelang pulang, ternyata Samsudin selaku atasan didatangi istrinya untuk diajak makan malam di rumah. Samsudin lalu berbohong dan beralasan ada rapat lagi, padahal ia akan makan bersama selingkuhan bernama Linda. Samsudin menasihati Glenn, ketika istri menuduh suami selingkuh tanpa bukti terus-menerus, lebih baik selingkuh beneran. Karena dengan adanya selingkuh, minimal masih ada enaknya. Masih ada enaknya. Lebih baik kamu selingkuh. Setiba di rumah, Glenn disambut kasar oleh Maya. Agar tetap romantis, Glenn hendak memeluk istrinya. Namun langsung ditolak Maya dengan alasan badan Glenn masih bau. Karena Glenn membantah ucapan Maya, hukumannya Glenn diminta tidur sendiri di sofa luar. Kejadian serupa sudah lama Glenn alami, namun ia tetap sabar karena bentuk cintanya ke Maya. Sebelum tidur, Samsudin menghubungi Glenn dan menceritakan makan malamnya bersama selingkuhannya yaitu Linda. Glenn lalu terbesit hendak meniru bosnya, selingkuh di belakang istri. Itu sama saja. Lebih baik kamu selingkuh. Esok hari Glenn tampil beda disertai semangat baru dalam bekerja. Tak disangka Kania memarahi Glenn karena datang terlambat. Kecerewetan Kania ternyata selalu terngiang-ngiang di tengah Glenn, meski Kania tak separah Maya. Telat masih ngobrol juga. Ketika istirahat siang, Glenn mendadak hatinya berdesir saat Kania melintas di sebelahnya. Glenn beberapa kali menoleh ke arah Kania dari belakang. Dalam hati Glenn berharap Kania bisa menjadi selingkuhannya ke depan. Melihat Kania di pantry, Glenn langsung menyusulnya. Glenn pura-pura mencari cangkirnya, namun tidak ada. Kania langsung mengambilkan cangkir untuk Glenn. Dani sang OB masuk pantry usai dipanggil Kania untuk menanyakan cangkir Glenn. Dani justru berkata jika Glenn tak pernah menaruh cangkir di pantry. Cangkirnya Glenn lo taruh mana? Biasanya pakai cangkir kantor. Ternyata Glenn ke pantry semata-mata untuk mendekati Kania. Pelan-pelan Glenn dan Kania semakin dekat dan mesra, namun kedekatan mereka semakin lama tambah risih karena menjadi bahan perbincangan semua karyawan di kantor. Akhirnya Yahya memberikan saran ke Glenn agar hubungannya dengan Kania dilakukan sembunyi-sembunyi, semisal di hotel yang lebih aman. Check-in kek, lu yang mikir lah. Besok saat istirahat siang, Glenn memberanikan diri untuk mengajak Kania check-in di sebuah hotel. Tujuannya agar mereka bisa berkomunikasi lebih santai dari hati ke hati. Kania yang sudah lama menjomblo perlu waktu lama untuk mengiyakan ajakan Glenn. Karena sudah merasa jatuh hati, Kania langsung membalas pesan Glenn untuk check-in hotel. Alhamdulillah. Secara bersamaan, sahabat Glenn merasa berat ketika bosnya memberikan tugas ke Malang untuk menemui mitra seorang produsen topeng kayu.
Tanpa berpikir lama, Glenn langsung mau menggantikan sahabatnya untuk pergi ke Malang. Padahal niat Glenn adalah ia hendak check-in ke hotel bersama Kania untuk bermalam berdua dan melepaskan kerinduannya pada Kania. Ketika hari H tiba, Glenn izin ke istrinya jika ia akan pergi ke Malang tugas kantor. Sebagai istri, Maya hanya berpesan agar Glenn mengirimkan bukti tiket pesawat. Jangan lupa kirim boarding pass. Namun dalam perjalanan, setelah Glenn mengirimkan bukti tiket pesawat kepada Maya, ia langsung menghubungi mitra kerjanya di Malang via telepon dan ternyata tidak ada masalah apapun di pihak mitra dengan perusahaan tempat Glenn bekerja. Glenn langsung menuju hotel. Segera ia memberitahu Maya jika ia sudah di pesawat, maka HP harus ia matikan. Setiba di hotel, Glenn merasa resah saat menunggu Kania datang. Tak berapa lama bel berbunyi. Glenn membuka pintu penuh debar di dada. Di depan pintu Kania berdiri mematung, lalu Glenn mempersilahkan masuk. Entah Glenn maupun Kania sama-sama bingung mau berbuat apa. Mau ngobrol sulit mengucapkan kata-kata. Tak berapa lama Glenn menatap Kania memberi sinyal ajakan adu bibir. Namun karena lupa mematikan TV, mendadak ada berita jika pesawat Pusaka Air yang harusnya ditumpangi Glenn mengalami kecelakaan jatuh. Terjadi sebuah kecelakaan pesawat, mengkhawatirkan seluruh penumpang meninggal. Glenn terpaku melihat berita tersebut, begitu pula Kania. Kania menyarankan agar Glenn jujur ke istrinya dan pulang. Glenn tidak bisa menuruti Kania karena pasti istri Glenn akan marah. Di saat Glenn masih pusing, Kania memutuskan kembali pulang dahulu agar Glenn bisa tenang. Glenn melihat istrinya yang sedih dan panik diwawancarai televisi. Di perilaku aneh dari suaminya. Gak ada, mereka udah pacaran dari zaman kuliah. Ternyata di lobi hotel ada kekisruhan di mana salah satu tamu hotel tidur di lobi yang dilarang oleh petugas hotel. Si tamu sendiri usai bertengkar dengan istrinya dan ia memilih tidur di luar. Glenn mengajak Kania memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur sebelum dilihat orang yang mengira Glenn menjadi korban pesawat jatuh. Menggunakan taksi, Glenn mengajak Kania hendak menemui ibunya di Bandung, namun tak diduga ban taksi bocor di jalan tol. Glenn dan Kania memutuskan kembali dengan cara jalan kaki. Dalam kondisi lapar, mereka berniat makan di warung kecil. Glenn sedikit kaget kala tahu jika Kania menu makannya sangat banyak. Untuk makannya di warteg ya. Tahu kalau aku tuh makannya banyak. Aku gak nanya gak sih sama kamu? Baru saja hendak menikmati makanan, ternyata ada Dani, OB di kantor tempat Glenn dan Kania bekerja, di mana Dani ternyata adalah pacar putri dari si pemilik warung tersebut. Sebelum ketahuan, Glenn mengajak Kania kabur sebelum membayar makanannya. Itu suaranya kayak kenal. Akibatnya, Glenn dihadang pemuda kampung yang memaksa agar Glenn mau membayar makanan yang belum sempat ia makan. Mereka. Tapi juga untuk ngasih pelajaran. Berarti kamu. Meski badan usai sakit dipukuli warga kampung, Glenn dan Kania mendatangi rumah Yahya hendak meminjam mobil. Dikira Glenn sudah wafat, Yahya sangat ketakutan ketika Glenn datang ke rumahnya. Glenn menceritakan apa yang ia alami, namun saat Yahya menyarankan agar Glenn pulang saja, saran Yahya tidak didengarkan. Menggunakan mobil Yahya, Kania diajak Glenn menemui ibunya. Dalam kondisi ini, Kania sangat bersyukur bisa berdua dengan Glenn. Ternyata sudah lama Kania menyukai Glenn, namun ia simpan perasaannya mengingat Glenn sudah mempunyai istri. Dikira Glenn sudah wafat, dua tante Glenn bernama Mary dan Vera yang menemani ibu Glenn merasa ketakutan saat Glenn tiba di rumah. Begitu pula ibu Glenn serasa tak percaya ketika Glenn sudah pulang karena ia mengira jika Glenn telah wafat sehingga ibunya langsung pingsan. Namun setelah beberapa menit Glenn membangunkan ibunya dan ia menceritakan apa yang dialami. Kenapa pesawatnya kamu bikin jatuh? Soalnya emang jatuh beneran. Esok hari Glenn meminta pendapat ibunya mengenai masalah yang dihadapinya bersama istri. Sebagai orang tua, ibu Glenn menyarankan apa tujuan menikah. Jika belum paham tujuan menikah, maka berapa kali Glenn berganti pasangan, maka akan mengalami problem yang sama dan tidak bisa mencari solusinya. Kania langsung down ketika tahu solusi dari ibu Glenn, yang pada intinya Glenn harus mempertahankan pernikahan. Esoknya usai dari Bandung, Glenn bersama Kania menuju rumah Yahya hendak mengembalikan mobil. Baru saja tiba dengan kondisi Kania tanpa semangat, lemah lesu, mendadak bel pintu berbunyi. Yahya kaget juga Kania karena ternyata Maya datang membawa sekardus barang milik Yahya. Demi menghindari Maya,
Glenn dan Kania bersembunyi di lantai atas. Berwajah sedih, Maya berkata jika antara dia dan Yahya sudah melakukan kesalahan, yakni selingkuh di belakang Glenn. Maya menyesal atas kesalahannya tersebut. Kania dan Glenn kaget karena tak menyangka sahabat dekatnya yaitu Yahya yang selama ini bermain serong dengan istrinya. Glenn menuduh jika sikap emosional dan cueknya Maya selama ini pasti disebabkan pria lain yaitu Yahya. Usai Maya pergi, Glenn meluapkan emosinya kepada Yahya yang telah menusuknya dari belakang. Glenn, lu orangnya. Tunggu dulu. Tak mau terlibat masalah antara Glenn dan Maya, Kania memilih pergi, namun ia lupa membawa HP-nya. Glenn berusaha mengembalikan HP Kania, namun di jalan ia dihadang Yahya. Untuk menembus kesalahan Yahya, ia mau melakukan apapun perintah Glenn. Akhirnya, Glenn meminta agar Yahya mau menikahi Kania agar ia tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Hari berganti, Glenn menemui Kania hendak mengembalikan HP. Kania sangat sedih akibat sikap Glenn yang memberi harapan palsu. Awalnya Kania mengira Glenn akan melanjutkan hubungannya dengan serius dan Glenn meninggalkan istrinya karena sudah terbukti selingkuh. Kenyataannya, Glenn tetap memilih Maya, istrinya. Maafkan ya, aku mau balik dengan Maya. Cukup ngagumin kamu dari jauh. Glenn lalu memeluk Kania sebelum pergi. Sesaat kemudian, Glenn mengabari Maya jika ia masih hidup karena kenyataannya ia tidak jadi naik pesawat kemarin karena ia di hotel bersama gadis lain bernama Kania. Glenn juga memberitahu Maya yang sudah selingkuh dengan Yahya. Maya yang terkejut menyadari dosanya yang selama ini ia lakukan dan di kesempatan berikutnya ia akan menjadi wanita soleha yang sepenuhnya setia kepada Glenn. Dan sampai di sini kisah selesai.